Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Art Worship Morning Devotion. Dan pagi hari ini kita bisa bersama-sama memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Maret 2026. Saya berdoa hari-hari menjelang libur panjang ini menjadi satu kesempatan untuk kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Hari libur memang satu kesempatan yang baik, tapi seringkali ada orang tidak memanfaatkan hari libur dengan baik, tetapi malah menyendiri. Ya, dia menggunakan waktunya untuk dirinya sendiri dan menyenangkan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang juga perlu diperhatikan dan juga perlu menikmati kebersamaan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya. Puji Tuhan, saudara, pada hari ini kita akan masuk pada perikop yang selanjutnya dari Lukas pasal 6, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nah, saya ingin membagi perikop ini juga menjadi 3 poin penting. Nah, saya akan menyampaikan hari ini pada bagian yang pertama terlebih dahulu. Nanti kita akan bersama-sama merenungkan bagian pertama, dan kemudian nanti Rabu bagian kedua, dan Kamis bagian yang ketiga. Saya berdoa renungan kita ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan kiranya firman yang kita renungkan bersama menjadi berkat bagi kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap renungan dan juga firman yang kami perdengarkan dan juga yang kami dengar, membangkitkan iman, menjadi perisai, dan membuat kami menikmati hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pasal 6 ayat 6 sampai 11 ini tidak berbeda dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Masih berbicara tentang Sabat. Kalau di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu ada beberapa kategori pekerjaan yang dilarang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai penambahan yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat, yaitu memetik gandum dan menggosok gandum. Nah, itu tidak ada di dalam hukum, tetapi ditambahkan oleh orang Farisi untuk supaya mendisiplin, tujuannya supaya fokus kepada hari Sabat. Tetapi realitanya orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak sungguh-sungguh melaksanakan hukum Sabat, karena pada saat kambing, domba, lembu mereka jatuh terperosok ke dalam lubang, mereka cepat-cepat menolongnya dengan alasan, wah ini binatang mau dikorbankan, wah ini binatang bermanfaat, wah ini binatang sangat penting bagi kehidupan, oleh karena itu perlu diselamatkan. Sementara ada orang yang disembuhkan pada hari Sabat, mereka menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Memberi makan pada hari Sabat itu juga sebagai sebuah pelanggaran, padahal nyawa manusia itu jauh lebih penting daripada nilai binatang. Tapi bagi orang Farisi, binatang lebih berharga daripada nyawa manusia. Oleh karena itu perikop dari ayat 6 sampai 11 ini juga terjadi pada hari Sabat. Ini berarti bisa jadi pekan berikutnya, bisa jadi bulan berikutnya. Nah, Sabat yang seharusnya menjadi hari perhentian dan pemulihan ini menjadi fokus bagi umat Tuhan supaya Sabat itu menjadi momen
pemulihan, momen penyembuhan, momen menikmati relasi dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi sebagian dari orang-orang Farisi, Sabat itu berubah menjadi penghakiman. Sabat itu menjadi arena orang dihakimi dan kemudian mendapatkan hukum supaya mereka tidak lagi melanggar hukum Sabat. Jadi Sabat digunakan sebagai alat untuk menghakimi dan juga membuat aturan-aturan yang kaku untuk orang bisa merayakan hari Sabat. Nah, Yesus dikatakan masuk ke dalam rumah ibadat, dan di sana ada seorang yang dikatakan mati tangan kanannya, jadi separuh ya. Tetapi ini lebih jelas dikatakan tangan kanannya mati. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat ini bukan fokus kepada orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, tetapi malah mencari kesalahan Yesus. Demikianlah selalu orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak mencari kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus untuk supaya mereka juga terima kasih karunia, tetapi sebaliknya menggunakan hukum Sabat untuk mencari-cari kesalahan Yesus atas hari Sabat itu. Nah, mari kita bedah satu persatu. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yesus itu melihat kebutuhan manusia. Dia tidak melihat hukumnya, tetapi bagi Yesus, manusia yang menderita itu perlu ditolong. Manusia yang menderita itu perlu dipulihkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Alkitab berkata ada seorang yang tangan kanannya mati, saudara ya, yang tangannya mati sebelah kanan. Ya, ini lebih menarik. Nah, Lukas menulis tangan kanannya yang mati. Jadi lebih spesifik Lukas menyampaikan dalam budaya atau dalam perspektif naratif Ibrani, tangan kanan adalah tangan utama untuk bekerja. Oleh karena itu berarti kalau tangan kanan mereka atau tangan kanannya mati, maka orang ini sudah tidak bisa bekerja. Artinya kehilangan sumber pendapatan oleh karena tangan kanannya tidak bisa dipakai lagi untuk bekerja. Jadi orang ini mengalami penderitaan, bukan hanya sakit tangan kanannya, tapi juga kehilangan income, pendapatan untuk menghidupi kehidupannya. Jadi dengan menunjukkan tangan kanan yang mati, Lukas tidak mengatakan orang ini itu menderita. Bukan hanya menderita karena fisik, tetapi juga menderita secara materi, karena dia sudah tidak bisa lagi untuk mencari pendapatan atau nafkah bagi dirinya dan rumah atau orang-orang yang ada di rumah tangganya. Kemungkinan orang ini tidak bisa bekerja lagi, kehilangan fungsi hidupnya. Nah, kalau seseorang itu kehilangan fungsi hidupnya, maka dia menjadi lumpuh dalam ekonomi, lumpuh dalam pendapatan, lumpuh dalam kemakmuran, kesejahteraan, karena kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja lagi. Nah, yang menarik dari perikop ini dikatakan Yesus melihat orang itu di tengah kerumunan. Orang yang tangan kanannya mati ini mendapat perhatian Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Sama seperti Matius 6 ini mengatakan bahwa seperti bunga di padang, tidak pernah bekerja, tidak pernah melakukan banyak hal, tapi didandani oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, diperhatikan oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kerumunan yang tidak mengatakan sulit untuk secara fokus memperhatikan orang yang sakit tangan kanannya yang mati. Tetapi Yesus melihatnya, Yesus memperhatikannya. Ini merupakan satu hal yang menarik, yang perlu kita perhatikan, bahwa apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan mengerti, apakah Tuhan memperhatikan kita. Saudara, di tengah-tengah kerumunan yang berdesak-desakan, masih dapat Yesus melihat ada seorang yang menderita, yang butuh pertolongan. Dengan kata lain, saudara, sekalipun hidupmu tersembunyi, sekalipun hidupmu tak nampak oleh karena tertutup dengan banyak hal, tapi He knows,
Dia tahu, saudara. Dia memperhatikan hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya ini menikmati kasih karunia Tuhan. Dia fokus melihat orang yang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan belas kasihan. Sementara orang Farisi berbeda. Dia tidak melihat orang yang tangan kanannya lumpuh atau yang mati itu sebagai satu hal yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang perlu diperhatikan adalah aturannya, hukumnya. Yesus melihat penderitaan manusia, orang Farisi dan ahli Taurat melihat hukum dan menggunakan itu sebagai alat untuk menghakimi. Menggunakannya untuk supaya orang itu bisa dihukum dan kemudian bisa diadili, karena itulah yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu, saudara, Tuhan tidak buta terhadap hidup dan rumah tangga dan keluarga saudara. Tuhan tidak buta. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kalau dikatakan oleh Yesaya, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, maka matanya tidak kurang tajam untuk memperhatikan hidup saudara dan saya, supaya hidup saudara dan saya juga menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan melihat loh saudara yang sedang bergumul, melihat loh saudara yang sedang dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kita. Sekalipun bagi mata manusia, orang sulit untuk memperhatikan ada seorang yang lumpuh sebelah tangan kanannya, tetapi Tuhan memperhatikannya. Oleh karena itu jangan khawatir saudara, Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Mazmur 34 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, remuk hatinya. Tuhan dekat dengan mereka yang sengsara, Tuhan dekat dengan mereka yang menderita, Tuhan dekat dengan mereka yang dimarginalkan atau disingkirkan, dikucilkan secara sosial. Karena Tuhan ingin menyentuh dan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan dekat dengan saudara untuk membuat hidup saudara dipulihkan, disembuhkan, dan juga diselamatkan. Dengan kata lain, Yesus melihat luka di dalam hidupmu. Yesus melihat penderitaan yang sedang kau rasakan. Yesus melihat kebutuhan yang tidak terlihat atau dilihat orang lain. Orang lain tidak peduli, tetapi Yesus peduli dengan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidup saudara, jauh melampaui dari apa yang saudara bayangkan, yang saudara doakan. Mungkin orang lain tidak melihat pergumulan keluarga saudara. Orang lain tidak melihat pergumulan ekonomi saudara. Orang lain di sekitar saudara tidak melihat adanya luka batin, luka masa lalu yang saudara alami. Mungkin orang lain tidak melihat bahwa saudara sedang membutuhkan bantuan, pertolongan, tetapi Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan hidup saudara dan ingin menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Sekalipun itu ada di hari Sabat, tetapi bagi Yesus menolong orang jauh lebih penting daripada sekedar sebuah aturan kaku yang membuat orang lain bahkan mengalami kesengsaraan, tetapi tidak ada satupun yang menolong karena dihalangi oleh aturan. Dan Tuhan sebagai Tuhan atas hari Sabat, Dia menerobos aturan itu dan menyembuhkan mereka yang terluka, menyembuhkan mereka yang bergumul, mereka yang sedang ada dalam persoalan ekonomi, dan orang-orang yang sedang dalam situasi yang tidak mudah. Saya berdoa sebagaimana firman yang hari ini kita dengar, Tuhan melihat saudara, Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan ingin menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati hidup saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat rahmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga pagi hari ini kami dapat mendengar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi benih iman dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di antara kami mungkin sedang dan sudah merencanakan libur bersama dengan rumah tangga, keluarga, sanak saudara di tempat yang jauh dari rumah, di luar kota, atau bahkan di luar negeri. Ya Tuhan, kiranya tangan murah Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, supaya di tengah-tengah libur panjang ini ada berkat dan rahmat dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan setiap kita, setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Happy Monday. You are blessed.